Baru bangun tidur ya, habis sahur gitu kan. Buka HP, baca berita. Aja. Baru bangun tidur, baru sahur, baca berita. Ada orang, sekelompok warga lah ini ya, ngeblokir jalan nih, atau menutup jalan dengan membangun batako. Jadi di tembok gitu, jalan di tembok. Nggak habis pikir gitu, apa sih masalahnya. Nah, terus gue cari-cari kan, gue baca tuh lah berita. Nah, ternyata pas gue baca berita ini, ada sekelompok warga yang ngetembokin jalan ya, karena takut corona, physical distancing. Ada orang yang takut physical distancing, akhirnya ya sebenarnya ini kesalahpahaman sih dari kedua desa. Yang pertama, ini kan masalahnya bermula dari desa Serengseng sama desa Sambi Gede nih. Ya, ini dari berita yang gue baca pagi ini. Maksudnya zaman sekarang itu gimana ya, banyak orang yang terlalu takut dengan virus corona, tapi mereka nggak mengerti apa itu virus corona, bagaimana penyebarannya. Mereka tuh cuma parno, panik, dan yang mereka lakukan tutup jalan, tutup komplek, pagar komplek, nutupin jalan komplek, jalan desa. Ada yang pasang desinfektan, semprot-semprot orang. Ini gimana ya? Kita boleh takut, boleh waspada, tapi juga harus pakai logika gitu loh. Ini virus, sistem penyebarannya kan droplet, menyebar melalui percikan. Zaman sekarang gue juga ngelihat kalau orang-orang ini banyak lah yang kayak gitulah, yang takut, akhirnya justru bukannya mempercepat virus ini hilang, yang ada malah menyebar, apa ya, menambah penderitaan orang-orang gitu loh, teman-temannya sendiri, manusia-manusia lain. Ambillah contoh, ketika orang nutupin jalan, akhirnya apa? Aktivitas ekonomi di situ terganggu. Akhirnya orang nggak bisa lewat buat jualan, yang emang kayak tukang bubur gitu kan, atau tukang ya bakso, tukang ya segala macam lah, bakpao, bapia, patok lah, segala macam itu bisa lewat kan, lagi lewat gitu, terus dia jualan. Nggak bisa kan ditutup jalannya, akhirnya muter lagi pulang, nggak dapat penghasilan, nggak bisa makan, mati. Yang salah siapa? Kita apa nggak berpikir kemanusiaannya juga di situ? Oke lah, lu takut, tapi lu tahu nggak sih? Lu tahu nggak sih? Itu virus nyebarnya tuh lewat apa gitu loh? Itu yang harus kita tahu dulu. Janganlah asal tutup jalan sana sini. Ini virus juga susah, men. Lu kalau misalnya cuma nutup antar komplek, itu hasilnya nggak efektif, nggak maksimal. Selama masih ada manusia yang masih berkeliaran, ya lu lah sebagai warga di situ, misalnya lu keluar, itu juga masih berpotensi untuk membawa virus gitu, masih berpotensi itu. Nggak bisa gitu loh, nggak bisa asal tutup aja. Itu harus ada strateginya. Emang negara-negara di luar sana emang nerapin yang namanya lockdown itu nggak pakai strategi. Kalau cuma asal tutup tapi masih ada proses keluar masuk, terus masih ada mekanisme yang dilanggar gitu, ya percuma, nggak bisa gitu. Kalau cuma antar RT nggak bisa. Kalau lu mau nutup satu negara, lu tutup semua tuh, baru berhasil efektif. Ya selama orang di komplek lu gitu kan masih jalan-jalan keluar, ngabuburit, masih bekerja, ya masih berpotensi. Apa bedanya mereka dengan orang-orang yang di luar komplek lu gitu? Apa bedanya coba? Gak ada, sama aja. Virus ini kan sistemnya droplet, dengan percikan keluar, percikan dari air liur gitu kan, atau dengan nempel apa ya bahasa kedokterannya, itu dengan ya sentuhan lah, itu juga bisa menyebar. Nah, ketika orang misalnya menggunakan kendaraan untuk masuk ke desa lu atau masuk ke komplek perumahan lu gitu kan, cukuplah suruh mereka semua ini pakai masker, pakai sarung tangan, ya kan, pakai helm. Itu lebih bagus. Kalau nggak pakai helm, mungkin pakai kacamata, karena
Wilayah penularan yang paling mungkin terjadi adalah ketika mereka lagi di jalan bawa motor masuk komplek lu, orang ini positif corona, terus dia bersin, wah, ya kan, acuh gitu kayak gua tadi. Nah, itu si percikannya ini nanti kan kena ke orang di belakangnya, misalnya ada orang, ada warga, atau dia jatuh di tiang listrik, percikannya ke bawah angin gitu, masuk ke rumah. Nah, itu baru yang berbahaya. Tapi ketika dia sudah menggunakan masker, otomatis si percikan ini kemungkinan besar ya kan tidak akan keluar lah, tidak akan keluar. Apalagi kalau pakai helm ya kan, double jadinya tuh. Tapi kalau helmnya tutup ya kacanya, tapi kalau dibuka ya sama aja sebenarnya. Nah, terus juga pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan apa? Untuk mengurangi kemungkinan virus ini menyebar gitu kan. Ketika lu misalnya naik motor dan ternyata di dalam komplek lu ada tukang jajan gitu kan. Orang dari luar komplek ini masuk ke dalam buat jajan, ngasih uang gitu kan misalnya. Nah, ini kan dari sini nih ada proses penularannya lewat sini. Makanya itu lebih baik gunakanlah cara-cara yang efektif gitu loh. Gak usah tutup jalan. Capek gue jalan ke sana ke sini, tutupin semuanya. Biar apa coba? Gak jelas emang. Tapi orang-orang sana juga masih keluar gitu. Itu yang gue bingung. Ya wajar lah kalau misalnya warga dari Srengseng ini juga kesel gitu. Akhirnya dia karena si warga ya Sambi Gede ya, gue lupa. Pokoknya ada satu desa yang nutup jalan. Akhirnya desa yang ini kesel nih, warga desa yang ini kesel, tutupin jalan juga. Yang satu pakai bambu, yang satu akhirnya pakai semen, tutupin dah. Udah saking keselnya. Wajar lah kalau kayak gitu, wajar kalau kesel. Nggak jadi ya, karena memang gimana ya, nggak masuk gitu, nggak masuk logika gitu. Kita juga dalam menangani virus ini juga harus pakai logika, harus pakai ilmu. Nggak bisa asal-asal kayak gitu, karena nanti prosesnya nggak efektif. Kalau lu mau ya satu kota lah minimal, semuanya tutup semua gitu. Oke, itu aja sih yang mau gue bacotin hari ini. Ya mungkin kalau lo nggak setuju sama gue, lo bisa komen di bawah dan kita bisa berdebat kira-kira solusi apa yang sebenarnya bisa kita lakuin saat ini. Kalau gitu